Selamat datang ke Bali. Pernahkah Anda saat membaca Al-Quran, berhenti sejenak di awal surah dan berpikir, kok mulainya begini ya? Sering sekali. Kadang terasa begitu agung, megah, kadang juga terasa seperti ada yang, ya, memanggil kita secara langsung. Dan di lain waktu, rasanya seperti sebuah pernyataan yang ditegaskan kuat banget, sampai-sampai nggak ada ruang untuk ragu. Betul. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membongkar persis hal itu. Dari sumber-sumber yang kita punya, ternyata Al-Quran itu bukan sekedar teks, tapi sebuah karya sastra yang sangat canggih dalam mempersiapkan kondisi psikologis pembacanya. Betul, ada tujuannya. Anggap saja setiap gaya pembuka ini adalah sebuah kunci yang membuka pintu pemahaman tertentu. Kita akan fokus pada 3 kunci utama. Pertama, kunci yang membuka pintu keagungan yaitu lafaz tabarok. Oke. Kedua, kunci yang membuka pintu dialog personal yaitu seruan ya ayuha. Dan yang ketiga, kunci yang membuka pintu kepastian mutlak yaitu sumpah la uqsimu. Oke, mari kita bedah kunci yang pertama. Kita mulai dengan tabarak. Ini kan artinya maha suci atau maha memberi berkah. Saat baca kata ini di awal surah, rasanya tuh seperti tirai panggung kosmik dibuka dan kita langsung dihadapkan pada sesuatu yang luar biasa besar. Iya, langsung terasa skalanya ya. Contoh pertama dari sumber kita ada di surah Al-Furqan yang dibuka dengan pujian bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, sang pembeda. Nah, yang bikin penasaran, kenapa harus Al-Furqan yang disebut di sini? Kenapa bukan Alkitab atau Al-Quran gitu? Apa ya signifikansinya? Yang menarik di sini adalah pemilihan katanya itu sangat presisi. Tabarak itu kan seperti Anda bilang, menetapkan panggung keagungan. Betul. Lalu, kata Al-Furqan yang artinya pembeda langsung menjawab pertanyaan, keagungan ini untuk apa? Jawabannya, untuk memberikan sebuah standar, sebuah kriteria yang memisahkan secara tegas antara yang benar dan yang salah, antara cahaya dan kegelapan. Oh, jadi pembukaan ini seolah-olah mengatakan, perhatikan, standar kebenaran universal yang akan kalian baca ini datang dari sumber yang absolut, suci dan tak tertandingi. Ini bukan sekedar buku, tapi sebuah anugerah yang berfungsi sebagai kompas moral bagi seluruh alam. Ah, saya ngerti. Jadi ini semacam statement otoritas di awal ya, untuk menegaskan, dengarkan, yang akan berbicara ini bukan sembarangan. Tepat sekali. Oke, itu kan konteksnya tentang wahyu itu sendiri. Tapi di contoh kedua, surah Al-Mulk, Tabarak, ini digandengkan dengan sesuatu yang lebih masif, kepemilikan atas kerajaan dan kekuasaan, atau mulk. Nah, bagaimana ini mengubah nuansanya? Nah, ini pergeseran yang menarik. Kalau di Al-Furqan, fokusnya pada otoritas wahyu. Di Al-Mulk, Tabarok digunakan untuk merombak total perspektif Anda tentang realitas. Merombak total ya? Iya, ketika Anda membaca Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, Anda itu dipaksa untuk zoom out dari kesibukan duniawi Anda. Kekuasaan manusia, jabatan, kekayaan, semua itu tiba-tiba terasa sangat kecil dan fana. Ya, benar juga. Dibandingkan dengan kekuasaannya yang mutlak. Dan yang lebih menarik lagi, ayat berikutnya langsung mengaitkan kekuasaan absolut itu dengan tujuan penciptaan. Hidup dan mati diciptakan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Itu langsung kena sih. Membaca ayat itu di awal surah langsung bikin kekhawatiran soal pekerjaan atau tagihan terasa ya sepele. Jadi pembukaan ini bukan cuma pujian, tapi sebuah alat untuk kalibrasi ulang kesadaran kita ya. Persis. Mengingatkan kita tentang gambaran besar sebelum kita masuk lebih dalam ke isi surahnya. Persis, ini adalah persiapan psikologis yang sangat kuat. Anda diajak untuk merenung secara filosofis, hidup ini bukan kebetulan, tapi sebuah panggung ujian yang dirancang oleh sang pemilik kerajaan. Jadi sebelum Anda diberi nasihat atau hukum apapun, fondasi berpikir Anda sudah diatur duluan. Anda sudah siap menerima pesan dari perspektif yang lebih tinggi. Baik, jadi kunci pertama, tabarak, membuka pintu keagungan dan refleksi kosmik. Ini bikin kita merasa takzim. Tapi gimana kalau pesannya perlu disampaikan secara lebih personal, seolah-olah ada yang mengetuk pintu hati kita? Nah, Ini dia. Disinilah kita beralih ke kunci kedua. Yang gaya komunikasinya beda banget. Seruan langsung, ya ayyuha, atau wahai.
Ini pergeseran yang luar biasa kan? Dari katakanlah monolog keagungan menjadi dialog yang intim. Penggunaan ya ayyuha ini menunjukkan betapa adaptifnya gaya komunikasi Al-Quran. Panggilan ini tidak generik, tapi sangat tertarget. Tertarget ya? Setiap audiens yang dipanggil, entah itu nabi, orang beriman, atau seluruh umat manusia, menerima pesan dengan nuansa yang spesifik, sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Oke, mari kita bedah target audiensnya. Pertama, seruan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi. Sumber kita memberikan contoh yang variasinya luar biasa. Di surah Al-Ahzab, panggilannya berisi perintah strategis untuk bertakwa dan jangan menuruti kaum kafir. Iya, sangat politis. Tapi di surah At-Tahrim, panggilannya berupa teguran lembut soal urusan rumah tangga, agar tidak menghalalkan yang halal demi istri. Tunggu dulu, apa ini nggak menurunkan status kenabian dengan membahas hal-hal yang begitu personal? Justru sebaliknya. Ini menunjukkan kemanusiaan dan kompleksitas peran seorang nabi. Panggilan-panggilan ini melukiskan potret yang utuh. Ya ayuhan nabi di Al-Ahzab menampilkan beliau sebagai pemimpin negara yang harus tegar. Oke. Di At-Tolak, beliau adalah legislator yang menerima panduan hukum teknis soal perceraian. Dan di At-Tahrim, beliau adalah seorang suami dan kepala keluarga. Panggilan langsung ini menggarisbawahi bahwa beban kenabian itu multidimensi. Ia harus jadi teladan dalam setiap aspek. Dari ruang publik sampai ruang paling privat sekalipun ya? Betul sekali. Oke, itu masuk akal. Jadi panggilan ke Nabi itu soal beban tanggung jawabnya yang menyeluruh. Nah, bagaimana kalau panggilannya ditujukan kepada kita sebagai sebuah komunitas? Ya yuhalladzina amanu atau wahai orang-orang beriman. Contoh dari sumbernya adalah surah Al-Maidah yang dibuka dengan perintah untuk memenuhi janji atau akad. Seruan ini punya fungsi yang sangat kuat, membangun identitas kolektif. Wahai orang-orang beriman itu adalah panggilan kehormatan. Panggilan kehormatan ya? Iya, seolah-olah berkata, kalian yang merasa bagian dari komunitas ini dengarkan baik-baik. Jika kita hubungkan ke gambaran besarnya, perintah untuk memenuhi akad di awal surah ini menetapkan integritas sebagai pilar utama keimanan. Pesannya jelas, menjadi seorang mukmin bukan hanya soal ritual, tapi soal karakter. Fondasi masyarakat yang kalian bangun harus berdiri di atas kepercayaan, di atas janji yang ditepati. Tepat. Jadi iman di sini bukan cuma soal percaya di hati, tapi juga soal integritas dalam janji. Gitu ya? Dari yang paling spesifik ke Nabi, lalu ke komunitas, sekarang kita zoom out lebih jauh lagi ke panggilan yang paling universal. Ya ayuhan nas, atau wahai seluruh umat manusia. Betul. Ini adalah seruan yang melampaui batas-batas keyakinan. Pesannya bersifat universal dan menyentuh esensi kemanusiaan kita bersama. Contohnya? Di surat An-Nisa, seruannya adalah untuk bertakwa kepada Tuhan yang menciptakanmu dari diri yang satu. Ini kan langsung meninggalkan kita akan asal-usul yang sama. Ini adalah fondasi untuk keadilan sosial, anti-rasisme. Wah, dalam sekali ya. Sementara di surah Al-Hajj, panggilannya adalah peringatan eksistensial tentang dahsyatnya goncangan hari kiamat. Sebuah realitas yang akan dihadapi semua manusia tanpa kecuali. Dan untuk menutup segmen dialog ini, ada seruan yang menurut saya paling intim dan personal. Ya ayyuhal muzammil dan ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang berselimut dan wahai orang yang berkemul. Ini kan bukan gelar, bukan status, bukan sama sekali. Tapi deskripsi kondisi fisik dan emosional seseorang. Betapa indahnya panggilan ini kan? Ini bukan wahai nabi atau wahai rasul. Ini adalah panggilan yang sangat manusiawi, ditujukan kepada seseorang yang sedang mencari ketenangan, kehangatan di bawah selimutnya, mungkin karena beratnya wahyu pertama. Benar. Ini adalah panggilan transisi. Di Al-Muzammil, perintahnya bangunlah di malam hari untuk membangun kekuatan spiritual internal. Lalu di Al-Mudassir, panggilannya menjadi bangun dan beri peringatan untuk menyalurkan kekuatan itu keluar ke publik. Wow, momen paling privat dan rapuh justru menjadi titik awal dari sebuah gerakan publik yang mengubah dunia. Luar biasa. Dari keagungan Tabarak ke dialog personal Ya Ayyuha, sekarang kita masuk ke kunci terakhir yang level intensitasnya beda lagi. La uqsimu. Nah, ini adalah gaya bahasa yang sangat kuat. La uqsimu secara harfiah bisa berarti aku tidak bersumpah. Tapi dalam retorika Arab tingkat tinggi, ini adalah bentuk penegasan sumpah yang paling kuat. Paling kuat ya? Iya,
Tujuannya itu untuk menghancurkan keraguan sekecil apapun di benak pendengar. Seolah-olah mengatakan, masalah ini begitu pasti dan jelas, sampai-sampai, aku sebenarnya tidak perlu bersumpah, tapi demi menghilangkan keraguanmu, aku bersumpah. Itu menarik. Jadi penolakan di awal justru memperkuat sumpahnya. Oke, mari kita lihat contohnya di surah Al-Qiyamah. Di sana Allah bersumpah demi dua hal, hari kiamat dan demi jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. An-nafs al-lawwamah. Kenapa kombinasinya aneh begini? Satu hal kosmik di luar sana, satu lagi hal psikologis di dalam sini. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting tentang bagaimana Al-Quran menghubungkan yang makro dan mikro. Sumpah ini secara brilian mengikat dua realitas. Realitas eksternal yang masif, yaitu kiamat, Dan realitas internal. dan realitas internal yang paling personal, yaitu penyesalan. Pesannya adalah tentang akuntabilitas total. Akan ada hari perhitungan secara universal, dan pada saat yang sama, hati nurani Anda, jiwa Anda yang menyesal itu akan menjadi saksi sekaligus hakim yang paling tajam. Jadi konsep akhirat yang mungkin terasa jauh dan abstrak, Tiba-tiba menjadi sangat personal. wow. Jadi pengadilannya bukan hanya di luar sana, tapi juga di dalam diri kita sendiri. Betul. Itu intens sekali. Contoh kedua, di surah Al-Balad, sumpahnya demi negeri ini, yaitu Mekah, lalu langsung disambung dengan pernyataan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan susah payah atau kabad. Apa hubungannya antara kota suci dengan kesulitan hidup? Sumpah demi sebuah tempat yang sakral seperti Mekah itu memberikan bobot dan kesucian pada pernyataan berikutnya. Seolah-olah Tuhan berkata, di tempat yang paling aku muliakan ini, aku sampaikan sebuah kebenaran fundamental tentang hidupmu. Dan kebenaran itu adalah bahwa hidup ini adalah perjuangan. Kesulitan bukanlah kutukan, melainkan arena ujian. Dan surah ini tidak berhenti di sana. Ia langsung menunjukkan jalan keluar dari kesulitan itu, yaitu dengan menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Dan apa itu? Membebaskan budak, memberi makan orang miskin. Jadi, sumpah di awal berfungsi sebagai penegas akan betapa mulianya perjuangan moral di tengah kerasnya kehidupan. Jadi, apa artinya semua ini kalau kita gabungkan? Jelas sekali ya, cara surah dimulai itu bukan sekedar basa-basi. Ini perangkat sastra yang punya tujuan sangat jelas. Sangat jelas. Setiap kunci membuka pintu yang berbeda. Tabarok, membuka pintu kekaguman, menyiapkan kita menerima pesan agung. Ya Ayyuha membuka pintu dialog, menarik kita ke dalam percakapan dan memberi kita peran. Dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab. Dan La Uqsimu membuka pintu kepastian, menanamkan keyakinan yang tak tergoyahkan tentang hal-hal fundamental. Tepat. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran secara aktif membentuk pola pikir Anda sebagai pembaca, bahkan sebelum Anda sampai ke inti pesannya. Setiap gaya pembuka ini adalah panduan navigasi. Panduan navigasi, saya suka istilah itu. Ya, memberitahu Anda untuk memahami surah ini gunakanlah kerangka berpikir ini. Tabarok meminta Anda untuk berpikir secara reflektif. Ya Ayyuha meminta Anda untuk berpikir secara interaktif dan responsif. Sementara La Uqsimu meminta Anda untuk mendengarkan dengan keyakinan penuh. Ini adalah masterclass dalam komunikasi. Berdasarkan semua pembahasan kita tentang bagaimana ayat pembuka ini membingkai sebuah pesan, ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Surah pertama, yang paling sering kita baca, Al-Fatihah, sang pembuka dari segala pembuka, ternyata tidak dimulai dengan salah satu dari 3 kunci ini. Iya, menarik sekali itu. Tidak ada Tabarok, Ya Ayyuha, ataupun La Uqsimu. Ia dimulai dengan sebuah pernyataan sederhana yang lugas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mengingat apa yang baru saja kita pelajari, kondisi psikologi seperti apa yang coba diciptakan oleh pembukaan berupa pernyataan pujian ini sebelum Anda memulai perjalanan membaca keseluruhan isi Al-Quran.